Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma amin. Baik, jumpa lagi dalam majelis Rabu malam untuk kita tadarus bersama-sama dan mengulas lagi kajian yang dibahas ataupun yang kita ambil dari kitab Bidayatul Hidayah, permulaan petunjuk, karangan Imam Ghazali rahimahullah, seorang ulama yang sudah masyhur, yang sudah terkenal, sehingga beliau dalam kehidupannya meninggalkan karangan-karangan yang beliau tulis, dan dengan penuh mujahadah beliau, sehingga karangan-karangan tersebut bisa kita nikmati sekarang atas pengalaman beliau dalam mengarungi kehidupan. Maka Imam Ghazali menyampaikan ataupun dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, dalam kitab Bidayatul Hidayah ini dibagi menjadi 3 untuk mengingatkan. Yang pertama ialah al-awamir, perintah-perintah. Yang kedua apa? Nawahi, larangan. Yang ketiga suhbah, hubungan. Hubungan. Yang pertama awamir, perintah-perintah. Perintah bagaimana Imam Ghazali menyampaikan ketika bangun tidur sampai apa? Tidur kembali. Seharian itu apa? Tips-tips yang singkat dari Imam Ghazali, diringkas. Yang kedua nawahi ataupun larangan. Larangan ada 2, ada larangan zahir, ada larangan batin. Larangan zahir yang bisa dilihat dalam berapa anggota badan? 7 anggota badan. Kalau larangan batin, larangan yang enggak kelihatan tapi kita juga disuruh untuk menjauhinya, ialah yang tidak kelihatan, larangan batin. Larangan batin yang enggak kelihatan ialah kita jauhi 3 sifat utama dalam keburukan. Ialah apa? Ujub, hasad, riya. Bangga diri dengan kebaikan, hasad, iri hati, riya, ingin dilihat. Lalu Imam Ghazali menyampaikan adabus suhbah, adab hubungan kita. Hubungan ini dibagi juga lagi sama Imam Ghazali, ya kan? Hubungan seseorang tuh mesti ada hubungannya. Imma dia hubungan sama Allah, ya. Imma dia hubungan dengan sama guru, imma hubungan sama orang tua, dan sekarang imma hubungan dengan sama manusia biasa. Maka dalam manusia biasa ini, dalam seseorang ini dibagi sama Imam Ghazali lagi. Manusia ini imma asdiqo, imma kawan. Asdiqo wa imma ma'arif ataupun kenalan, wa imma majahil ataupun orang-orang yang orang-orang yang tidak kita kenal ataupun orang-orang yang di bawah ataupun orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh. Dan kemarin kita sudah bahas tentang majahil, dan sekarang kita akan membahas bagaimana suhbah ataupun bagaimana hubungan kita dengan kawan. Maka Imam Ghazali sampaikan di sini, kawan ini, bagaimana dengan kawan ini kita bisa bukan hanya kawan di dunia saja, untuk kita berkenalan, untuk kita bercengkrama, untuk kita berbual, mungkin maksudnya berbual, ataupun untuk kita duduk-duduk bareng, tidak. Ada jenis kawan yang sedemikian juga, ada jenis kawan yang hanya dunia saja, ada yang jenis kawan yang akhirat saja. Tapi yang kita inginkan juga jenis kawan yang kita di dunia juga sampai ketemu di akhirat bareng-bareng. Maka Imam Ghazali sampaikan di sini ada 5 sifat. Ketika kita berkawan, kita usahakan ada 5 sifat itu dari kawan kita. Ada 5 sifat itu, ada 5 kriteria itu dari kawan kita. Yang pertama al-aql, berakal, orangnya berakal, ya kan? Ada kawan berakal, ya kan? Akalnya ada, ya. Habis itu yang kedua, husnul khuluq,
Akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Yang ketiga sholah. Ada orangnya ada kesalehan. Ada kesalehan. Yang keempat ini orangnya zuhud, ataupun orangnya ini ya nggak apa-apa dunia, tapi nak wong Jawa bilangnya apa ya, ngono tapi aja ngono-ngono gitu ya. Ngono aja ngono-ngono. Allah yakuna harison ala dunia. Jangan orang yang terlalu ambisius banget sama dunia. Jangan terlalu yang ambisius sama dunia. Jangan yang ambisius sama dunia, nanti kita kekejar dunia terus ya. Yang keempat. Yang kelima, as-sidq. Orang yang jujur. Jujur. Dan jujur ini Masya Allah, siapapun itu, baik tuan sama pegawai, majikan sama pegawai, butuh jujur enggak? Butuh jujur. Kawan sama kawan butuh jujur enggak? Jujur. Maaf, suami sama istri butuh jujur enggak? Jujur. Kalau udah enggak jujur, hubungan ini akan retak. Maka kami ulangi, 5 itu akal. Dia harus orangnya berakal. Kalau kita dapatkan 5 kriteria itu dari teman kita, jangan sampai engkau lepas, ya, karena ini teman kita guna ini, ini bisa membawa saya ini di akhirat saya ini gitu, ini membawa saya ke akhirat saya ini. Akal, orangnya berakal. Yang kedua husnul khuluq, orangnya akhlaknya yang baik, ya kan. Habis itu yang ketiga sholah, ada sifat soleh, ada sifat suka yang kebaikan, suka kebaikan. Yang keempat, jangan yang terlalu ambisius, jangan yang terlalu rakus sama dunia. Jangan yang terlalu rakus sama dunia. Yang kelima apa? Jujur. Jujur. Baik, kita akan bahas sedikit satu persatu. Kalau semisal kita ini kan mencari kawan yang lain dengan 5 sifat ini, ya kan? Lah, sekarang pertanyaan, kalau sama kita nyari kawan yang 5 sifat ini nggak ada, tapi 5 sifat itu ada sama kita, seumpama 5 sifat kita, ya kita sebisa mungkin balik kepada bab yang pertama tadi. Bab yang pertama, apabila kita memiliki kawan yang tidak, dalam arti yang yang di bawahnya ini, maka at-tambih, ataupun kita mengingatkan mereka ketika peringatan kita bisa didengar. Jadi jangan sampai mikir manusia dan kita ingat satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ayalullah wa ahabbukum fillah anfa'ukum li'ayalih. Wahai manusia, semua kamu ini keluarga Allah. Semua kamu ini keluarga Allah, ya kan. Dan orang yang paling dicinta Allah ialah orang yang paling manfaat bagi keluarganya, bagi orang lain, ya kan. Jadi jangan sampai ketika kita beradab suhbah atau beradab berkawan, kalau kita melihat kawan seumpama kesalehannya lebih rendah dari kita balik ke masalah yang dahulu, yang larangan mata. Kita tidak melihat orang lain lebih rendah dari kita. Kalau sama dia kita melihat orang maksiat seumpama, ya kan, maksiat, dia maksiat karena tidak tahu, tapi kita maksiat karena tahu, parah loh. Nah, kalau kita lihat seorang buat kesalahan terus, ya kan, kita nggak tahu, sekarang dia buat kesalahan, mungkin nanti di akhir dia nggak salah, ya tobat, sedangkan kita nanti nggak tahu nasibnya, ya kan. Jadi kita nggak boleh ngelihat kawan ini, nggak boleh ngelihat orang lain ini dengan mata underestimate, mata hina, memandang sebelah mata, ya kan. Nah, adapun di sini, ya kan, di sini yang dibahas Imam Ghazali di sini ada suhbah, ya kan, 5 sifat ini. Kalau 5 sifat ini kita dapatkan dari teman kita pegang dia. Tapi kalau 5 sifat ini ada di kita, ataupun 3 sifat itu ada di kita, ya kita tularkan kepada yang lain, ya. Maka yang pertama akal, al-aql. Beliau sampaikan, fala khairu fi suhbatil ahmaq fa ilal wahsyati wal qati'ah yarji'u akhiraha wa ahsan ahwalihi ayaduraka wa yuridu ayanfa'aka.
Jadi orang yang berakal, kita harus berteman dengan orang yang berakal. Sampai ada satu peribahasa katakan, menyampaikan musuh yang berakal itu lebih baik daripada teman yang jahil, ya kan? Teman yang jahil. Ada kalanya, ya kan? Ada kalanya kita semua bercengkrama dengan musuh, ya kan? Dengan musuh, dan insya Allah kita gak punya musuh. Maksudnya bercengkrama dengan musuh yang berakal, kita bisa belajar 1-2 perkara dari dia, ya kan? 1-2 perkara dari dia, atau mungkin lebih dari 2 perkara tersebut. Tapi kalau sama kita punya kawan jahil, ya kan, nggak berakal, bisa-bisa malah mencelakakan kita, ya. Bisa-bisa malah mencelakakan kita. Nah, ini untuk apa? Untuk yang berakal. Lalu yang kedua, husnul khuluq. Jadi orang yang memiliki perangai yang bagus. Ini rating kedua. Kalau orang punya akal tapi dia nggak punya husnul khuluq. Husnul khuluq ini gimana? Imam Ghazali sampaikan di sini, ya kan? Imam Ghazali di sini orang yang bisa menguasai sifat kemarahannya dan sifat syahwatnya. Nah, seorang punya akal, tapi kalau udah marah lost control. Kalau udah marah, udah teman pun dipelindes semua. Ini jangan. Jadi kita cari kawan yang husnul khuluq, yang akhlaknya yang bagus. Tanda akhlak yang bagus ini gimana? Ketika dia marah, dia bisa mengkontrol. Lalu juga ketika permasalahan bukhl atau permasalahan pelit, ketika kita meminta bantuan, dia entengan. Ada satu ulama, waqad jama'u Alqamah al-Atarid rahimahullah, satu ulama zaman dahulu, Alqamah. Beliau mewasiatkan kepada anaknya ketika mau wafat. Faqala ya bunayya idza aradta suhbata insanin fashab man idza khadamtahu sonak. Nang, kalau kamu mau berkawan sama orang, ya kan, coba ciri-cirinya gini, perhatikan ini. Fashab man idza khadamtahu sonak. Kalau kamu layani dia akan hormati kamu. Kamu berbuat baik, dia akan menganggap kebaikanmu itu adalah sebuah kebaikan. Kalau sama kita berbuat baik, kebaikannya kita nggak dianggap kebaikan, ya kan? Kan dia juga tetap nggak menghormati kita, ya toh? Kalau sama ada kawan, kamu berbuat baik dan dia respect, dia hormat sama kebaikan kamu, itu temanmu. Itu temanmu, itu bagus tuh. Wa in sahabtahu zanak. Kalau kamu berkawan sama dia, maka kamu pun digandeng terus sama dia, dituntun. Wa in qa'atta bika mu'nah manak. Kalau ketika kamu terhimpit, terhimpit itu apa? Kalau sama dulu waktu kita santri, ya, apa paribasannya koyok geng-gengan gitu ya. Bukan geng mafia, bukan. Maksudnya kalau kita santri, terkadang tuh ya ada kalanya kita nggak dikirim uang jajan sama orang tua, ya. Ataupun kalau kuliah mahasiswa, ada kalanya kita juga ya mungkin nggak dikirim orang tua karena lupa, mungkin ya karena kehimpit, gitu. Ya mungkin karena ketika ulama Al-Tarid menyampaikan, kalau ketika kamu membutuhkan mu'nah, membutuhkan makan atau membutuhkan bekal, maka dia akan bekali kamu. Saya mau ke ini nih, mau ke Jogja atau apa gitu. Oh ya udah, bekali, ya kan. Ishab man idza madata yadaka bi khairin maddaha. Kalau kamu ulurkan tangan kebaikanmu, maka dia pun akan menggandeng. Wa in kami hasanatan addaha. Kalau kamu memberikan sesuatu kebaikan, maka dia pun akan menganggap kebaikan tersebut. Ini diantaranya, ya kan, diantaranya tanda-tanda bagaimana husnul khuluq, bagaimana perangai yang bagus, Lalu yang ketiga as-shalah.
ada tanda-tanda kesalehan dari beliau, ada tanda-tanda kebaikan dari beliau. Tandanya kebaikan gimana? Intinya ini, kalau tandanya kebaikan, dia dengan syariat Allah dia bagus. Dia dengan syariat Allah dia bagus. Kalau sama dengan syariat Allah aja bagus, mesti dan mesti sama manusia bagus. Mesti dan mesti sama manusia bagus. Kalau sama dengan syariat Allah bagus, mesti dan mesti sama manusia bagus. Kok ada orang melakukan syariat Allah dan dia nggak bagus, ya kan, dia nggak bagus, berarti butuh latihan lagi dalam syariat Allah itu. Bukankah sholat ini untuk menahan perbuatan apa? Keji dan mungkar. Kok orang sholat masih berbuat keji dan mungkar? Berarti sholatnya butuh diperbaiki. Bukan berarti sholatnya kurang mempan, tidak. Tidak, ya. Bahkan dulu ada ulama, ya kan, ulama ataupun gojekannya para ulama. Kalau kamu punya anak kok wajahnya buruk, ya kan, punya anak perempuan kok wajahnya buruk, ya kan, itu nikahkan aja sama orang yang punya agama. Kalau kamu punya anak perempuan yang wajahnya buruk atau punya sesuatu yang buruk dari dia, nikahkan aja sama orang yang punya agama. Kenapa? Kalau orang punya agama, nggak mungkin dia akan mendolimi. Dipakake berarti. Nggak mungkin dia akan, nggak mungkin ada mendolimi, ya kan, nggak mungkin ada mendolimi. Kalau sama dia istrinya cantik, istrinya baik, ya dia akan syukuri. Tapi kalau sama buruk, dia akan bersabar, ya. Tapi ojo dipakake ya, gitu. Aman, kalau sama nikah sama orang punya agama aman, paribasannya gitu. As-shalah, as-shalah. Sehingga dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan kau ikuti, ya, man aghfalna qalbahu, orang-orang sesiapapun yang hatinya ini lupa kepada Allah, an dzikrina, dari ingat kepada siapa? Allah, ya, ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah, ya. Jadi kalau sama kita punya kawan yang dia bisa mengingatkan kita dalam as-shalah ataupun dalam kebaikan, maka ini teman yang kita pegang benar. Lalu keempat, la yakuna harisan 'ala dunya, ya. Jangan orang yang terlalu ambisius kepada dunia. Ambisius sama ini target, hanya dunia saja. Jangan sampai. Kita cari kawan, kita cari orang yang kita tetap bekerja, yang pegawai tetap pegawai, yang buka kedai tetap buka kedai, yang broker tetap broker, ya, yang makelar juga tetap makelar. Silakan bekerja semuanya, dan harus cari nafkah, harus. Tapi jangan sampai kita hanya yang orang yang punya ambisius dalam dunia saja, sehingga siang malam harus bekerja terus, ya. Kalau sama kita ada teman yang bisa menasihati kita, ente terlalu ngoyo ini perkara dunia ente, coba istirahat dulu sebentar, ya. Malam ini ada hak untuk istri kamu, ada hak untuk keluarga kamu, ada hak untuk siapa? Pangeran atau untuk Allah, ya kan. Ketika adzan kita sholat, ada kawan yang bisa giring kita, itu pegang. Itu pegang. Karena dunia ini kalau sama dalam satu kisah, ya, dalam kisah Israiliyat ataupun kisah waktu zaman Sayyidina Isa, ya kan, dunia ini pada ujung-ujungnya ya muspro semuanya. Kalau sama nggak dibarengi sama akhirat. Ada satu kisah 3 orang, ya kan, 3 orang jalan ngelihat harta banyak. Lihat harta banyak, wah, harta ini banyak nih. Hanya setiap orang ini mikir gimana cara menguasai harta itu, emas, bongkar emas, ya. Akhirnya disuruh, beliau makan, ya. Beliau makan. Salah satu kita lapar nih, beli makan. Mana pasar? Oh ya, hanya udah urunan. Ini emasnya saya jaga ini. Hanya 2 orang ini jaga emas, harta ini saya jaga. Kamu balik, kita makan, nanti kita bagi 3, ya. Bagi 3, dijaga sama 2 orang ini, 2 orang. Wah, ente beli sono ke pasar, beli makanan.
Hanya satu orang ini beli kemana? Ke pasar beli makanan buat 3 orang. Yuk, buat 3 orang. Setelah beli di pasar ya kan, ternyata 2 orang ini sama satu sama lain mikir, ini gimana caranya saya menguasai emas semuanya ini ya? Ini saya tak kuasai lah. Akhirnya apa? Tukarannya masih padu. Yuk, kelahi. Yuk, dibunuhlah satu. Meninggal ya. Meninggal ya. Ketika meninggal akhirnya yang satu datang. Kan tinggal satu yang jaga emas. Yang satu datang ya kan. Loh, ini kenapa ini? Meninggal juga tahu ini. Akhirnya ribut. Wah, berarti kamu pengen menguasai ya. Pengen menguasai emas ini. Akhirnya 2 orang ini juga kelahi ya kan. Ternyata yang menang yang penjaganya awal tadi, karena udah terlatih mungkin ya kan. Udah terlatih pertama perang ataupun gelut ya, udah bisa bunuh. Yang di pasar itu juga dibunuh, mati 2. Mati berapa? 2. Lego yuk, dapat dunia ya, dapat apa nih? Ternyata saya udah menikmati ini. Menikmati ini ada emas bongkahan nih, jadi milik saya seutuhnya. Yo, jadi milik saya seutuhnya. Dia pun pesta. Wah, mana makanan yang dibawa teman saya itu yang dari pasar itu? Yo, saya makan dulu. Hanya dimakan. Setelah beberapa menit mati juga dia. Ternyata yang di pasar itu udah punya apa niat jahat juga. Gimana cara 2 orang ini ya? 2 orang ini apa? 2 orang ini mati sehingga makanan itu diberi apa? Diberi racun. Ternyata ketika makan dia juga mati ya. Jadi kalau sama kita ambisius terus sama dunia ya, sama dunia. Dalam satu hadis Nabi SAW sampaikan ya kan, apa yang kamu cari itu tidak lebih dari apa yang sudah ditetapkan oleh kamu. Yang ditetapkanlah kamu buat pembanting tulang ini, yang ditetapkan kamu ini ini gitu loh. Tapi tetap kita harus usaha. Usahanya apa? Usahanya tetap usaha ikhtiar, tapi tetap ada namanya tawakal. Ya. Habis yang terakhir as-sidq, jujur. Jadi kalau sama ada kawan yang jujur, kita gandeng. Kita gandeng dia. Kita butuh sama orang-orang seperti ini, jujur. Gak enaknya atau sakitnya orang, hinanya sifat yang tidak jujur ataupun menipu ataupun bohong. Sebagaimana kalau kita dibohongin. Sakit hati ya, dibohongin, baik dari pegawai, baik dari teman, ya kan, baik dari siapa siapapun itu, ya kan, dibohongin itu kan kita kurang nyaman, sakit hati. Nah itu sehingga jujur ini ialah menjadi satu sifat dalam persyaratan pertemanan. Jadi 5 sifat itu, ya kan, 5 sifat itu yang pertama apa? Akal, yang kedua husnul khuluq ataupun perangai yang bagus, yang ketiga sholah ataupun ada tanda-tanda ketakwaan, ada tanda-tanda kebaikan, yang keempat apa? Tidak zuhud ataupun orang yang tidak terlalu ambisius dalam dunia, yang kelima jujur, as-sidqu, jujur. Maka ini ulasan dari Imam Ghazali bagaimana kita apabila bertemu dengan teman. Dan pesan kami, kalau selama 5 sifat itu ada di teman, kita ambil dia. Kalau 5 sifat itu ada di kita, kita tularkan. Kalau sama teman kita ternyata majahil semua atau orang-orang yang paribasanya nggak bagus semua, kita balik tadi yang kita bahas tadi. Keempat ialah apabila kita menasihati mereka bisa, maka kita angkut mereka, jangan kita tinggalkan. Ibarat kata orang sedang tenggelam, bukan tenggelam, di lautan, tolong. Kita ini melihat, ya salah kamu sih nggak bisa renang gitu, atau kita usaha untuk cari tali, cari perahu, atau kita jebur. Lebih baik mana? Lebih baik nolong atau lebih baik mencela? Nolong, ya toh. Kullukum iyalullah. Semua manusia ini adalah keluarga siapa? Allah. Dan paling yang dicintai Allah ialah yang paling manfaat bagi kawannya, bagi manusia. Demikian, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada salahnya dari kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.